Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Kurniasari dengan nomor NIM 21105-12006 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perang Rusia dan Ukraina dan dampaknya bagi dunia maupun Indonesia. Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung saat ini merupakan kelanjutan dari konflik yang dimulai pada tahun 2014, menyusul revolusi Maidan di Ukraina dan aneksasi Crimea oleh Rusia. Ketegangan antara kedua negara kian memanas pada tahun 2022, dengan Rusia meluncurkan invasi skala penuh ke Ukraina pada tanggal 24 Februari. Rusia meluncurkan invasinya dengan beberapa alasan, diantaranya yang pertama yaitu kecemasan terhadap perluasan NATO. Rusia memandang perluasan NATO ke arah timur, termasuk kemungkinan keanggotaan Ukraina, sebagai ancaman bagi keamanannya. Yang kedua, keinginan untuk mempertahankan pengaruh di Ukraina. Ukraina memiliki sejarah dan budaya yang erat dengan Rusia, dan Rusia ingin mempertahankan pengaruhnya di negara tersebut. Yang ketiga, melindungi separatis di Donbas. Rusia ingin melindungi etnis Rusia di wilayah Donbas, Ukraina, yang telah terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Ukraina sejak tahun 2014. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memiliki dampak yang cukup signifikan bagi dunia internasional, khususnya Indonesia. Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina sejak tahun 2022 telah membawa dampak signifikan pada tatanan dunia internasional, termasuk bagi Indonesia. Konflik ini bukan hanya mempengaruhi kedua negara yang terlibat secara langsung, tetapi juga memberikan efek domino yang meluas ke berbagai sektor di seluruh dunia, termasuk ekonomi, politik, dan keamanan. Bagi Indonesia, dampak ini dirasakan dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga diplomasi. Dampak ekonomi. Salah satu dampak yang paling nyata dari perang Rusia-Ukraina adalah kenaikan harga komoditas global, terutama energi dan pangan. Rusia merupakan salah satu eksportir minyak dan gas dunia, sementara Ukraina dikenal sebagai lumbung gandum Eropa. Ketika konflik terjadi, pasokan minyak, gas, dan gandum mengalami gangguan yang signifikan, menyebabkan lonjakan harga di pasar internasional. Bagi Indonesia, negara yang masih bergantung pada impor minyak dan gas, kenaikan harga energi ini memberikan tekanan besar pada ekonomi domestik. Harga bahan bakar yang meningkat memicu terjadinya inflasi yang kemudian berdampak pada biaya hidup masyarakat secara keseluruhan. Dampak pada sektor pangan. Perang Rusia-Ukraina juga berdampak pada sektor pangan di Indonesia. Salah satu eksportir utama gandum, gangguan produksi di Ukraina menyebabkan kelangkaan pasokan dan kenaikan harga gandum di pasar internasional. Hal ini mempengaruhi harga produk turunan gandum seperti roti, mie, dan produk makanan lainnya di Indonesia. Meningkatnya harga pangan ini menambah beban pada masyarakat, terutama di daerah dengan kondisi ekonomi yang masih berusaha pulih dari dampak pada pandemi COVID-19. Dampak politik dan diplomasi. Di sisi politik dan diplomasi, perang Rusia-Ukraina menempatkan Indonesia dalam posisi yang cukup sulit. Indonesia, sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif, berusaha menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional hubungan internasional. Konflik ini memaksa Indonesia untuk mengambil sikap di forum-forum internasional, termasuk di Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disingkat dengan PBB. Indonesia mendukung resolusi yang menyerukan penghentian kekerasan dan penghormatan terhadap kedaulatan negara. Namun, juga tetap menjaga hubungan baik dengan Rusia, yang merupakan mitra strategis di berbagai bidang. Dampak keamanan. Perang ini juga membawa implikasi terhadap situasi keamanan global. Ketegangan antara kekuatan besar seperti Rusia dan negara-negara NATO meningkatkan risiko konflik yang lebih luas.